Akhirnya Epstein Files rilis juga. Kalangan yang kaget, bener-bener shock dan juga terguncang. Dan gak jarang yang berpendapat bahwa ini bener-bener stressful banget. Yang ini tuh bener-bener buat kita rasanya kayak mau percaya sama siapa lagi. Berapa hal yang disebutkan di file Epstein Files itu gue udah tahu di sekitar 16 tahun yang lalu. Ya, dulu nggak ada salah dengar sekitar 16 tahun yang lalu. Berawal dari salah satu teman gue yang membawa majalah tematis era muslim yang berjudul The Genesis of Zionism. Di sana itu gue coba mencari tahu ya kayak apa sih yang sebenarnya terjadi sama Palestina, karena saat itu juga cukup hype dibahas. Dan setelah membaca-baca itu, gue terguncang banget. Gue yang masih saat itu masih madrasah aliyah atau masih usia-usia SMA, itu gue kaget banget karena gila ya ada orang-orang sejahat ini dan seganas ini gitu. Dan mereka ada di almost every konspirasi, hampir di setiap momen-momen krusial dalam sejarah berbagai bangsa, dan itu pengacaunya mostly adalah dari kalangan mereka. Jujur, gue pribadi merasa campur aduk juga, tapi satu sisi gue senang. Kenapa? Karena akhirnya file ini dirilis. Walaupun tentu saja elit gembel itu punya rencana ya, buat apa sih ini dirilis, mereka pasti udah perhitungkan, dan ini gue rasa hanya sebagian kecil aja dari banyaknya kebusukan dan kejahatan mereka gitu. Dan Epstein itu adalah cecunguk salah satunya aja gitu, belum tokoh final, belum tokoh puncak yang memang wow gitu, itu belum, tentu saja nggak bakal di-spill kan. Apa yang mau gue sampaikan dan highlight di sini adalah ujung-ujungnya semua ini bagi gue setelah bertahun-tahun mengamati, let's say di 16 tahunan ini dari gue remaja sampai saat ini, itu gue bisa simpulkan ujung-ujungnya tuh dua aja. Gue maksud dengan dualisme nih, kalau disimpulkan bagi gue ya, ini kesimpulan gue, lu nggak setuju nggak apa-apa, ini kesimpulan gue, yaitu ujung-ujungnya dualitas ini aja, yaitu nih ya, jadi clear banget dari Nabi Adam alaihissalam ya. Jadi dari beliau sampai ke masa Imam Mahdi radhiyallahu anhu, itu tuh berderet kan tokoh-tokohnya gitu loh. Tokoh-tokoh keberadaan itu berderet. Sekitar ada 124 ribuan nabi dan rasul yang diutus ke berbagai bangsa gitu, dan berbagai negara, wilayah itu sudah Allah utus. Yang mana jelas memperjuangkan tauhid, membawa Islam, dan semuanya adalah muslim gitu ya. Jangan percaya omongan orientalis yang bilang kalau Islam itu baru ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hoax yang terbesar, dan itu yang dulu ngebuat gue jadi agnostik hampir ateis. Jangan pernah percaya, ngaco itu. Nah, iblis ya, itu dengan para cecunguknya, lu sebut aja deh, ada jin dasim yang udah terkenal ya, udah bertahu kan. Habis itu ada yang bilang tuh Balenciaga tuh ya, Baal itu ya, si Abal itu. Ada Brotherhood of Snake, ini juga cikal bakal dari berbagai organisasi rahasia yang ngaco banget itu, yang jahat-jahat banget itu, kayak let's say Illuminati lah, you say like Freemason dan sebagainya, yang berperan juga dalam penjajahan bangsa kita. Yes, Freemason berperan dalam penjajahan bangsa kita, lu coba cari tahu. Dan banyak banget pasti kaki tangannya, itu ujungnya di Dajjal nih, Dajjal terlaknat. Ujungnya kayak gitu, dualisme ini pasti bertempur. Nah, ada di 2026 ini fase Dar Der Dor yang akhirnya menyampaikan siapa sebenarnya para petinggi-petinggi dunia itu, yang sebenarnya mereka na'udzubillah min dzalik, amit-amit jabang bayi, menjijikan banget, mereka pedofilia. Dan yang nanti gue penasaran nih bakal terungkap gak. Intinya disebutkan dalam salah satu sumber yang pernah gue baca ya, intinya ada tuh yang menyebutkan bahwa ada ritual-ritual yang sangat spektakuler ya, parahnya, jahatnya, menjijikannya gitu. Ada adegan begitu deh pokoknya, gue sampai nggak tega ininya, yang itu tuh dilakukan sama para petinggi-petinggi negara-negara ini gitu. Mereka berkumpul, mereka melakukan itu. Dan sebenarnya udah banyak yang nge-spill juga sih gitu, yang sebenarnya sangat-sangat mengarah ke sana gitu. Dan ya, lo bisa lihat kan, gue gak nyangka saat ini tuh terjadi gitu loh. Dan gue gak ngerti apa maksud mereka. Apakah Israel ini udah segitu terdesak ya sampai dia nge-spill itu, ataukah ini ada agenda lain yang kayak pengen nakut-nakutin dan pengen bilang bahwa lo manusia gak berdaya kan nih, lo lihat nih, lo dibimbing sama orang kayak gini, lo coba diem aja kan. Gue gak ngerti apa, tapi satu hal yang bagi gue jelas banget adalah hak dan batil itu pasti bertarung dan terus bertarung. Pertanyaannya simple, kita ada di mana? Ada di Adam alaihissalam dengan para pejuangnya, ataukah kita di barisan iblis? Karena nanti pas Dajjal datang, itu udah luar biasa. Sekarang aja ya, mohon maaf ya, sekarang aja orang tuh bisa dibayar
untuk bersuara. Influencer lu udah rahasia umum kan, mereka itu dibayar jadi buzzer, ada yang mau jadi buzzer tuh dibayar kan. Dajjal itu jauh lebih sulit kondisinya. Kita bener-bener kritis, kita bener-bener krisis, kita bener-bener luar biasa sulitnya. Hujan tidak datang dalam waktu sekian lama. Dan lu kebayang nggak kalau kita nggak kuat-kuat iman? Dan balik lagi, lu udah di barisan mana? Banyak-banyak doa, banyak-banyak minta petunjuk sama Allah, ditunjukkan kepada kebenaran, jalan yang benar, dan sebagaimana Dajjal dengan para pejuangnya ada, Allah itu pasti punya para pejuangnya. Nabi Muhammad SAW itu pasti punya pejuang-pejuangnya. Lu di mana? Lu ada di barisan mana?